Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Aidil dengan NPM 233510373. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya dari mata kuliah implementasi pengujian perangkat lunak kelas 6D dengan dosen pengampunya Dr. Akmar Effendi, Iskom Mkom. Di sini judul project saya itu implementasi machine learning untuk prediksi harga laptop bekas dengan algoritma random forest dan juga K-nearest neighbor atau KNN. Nah, di sini latar belakang kenapa saya mengambil judul ini karena laptop itu untuk sekarang telah beralih fungsi dari barang mewah menjadi perangkat vital primer untuk kebutuhan pendidikan, eh, pekerjaan, itu juga hingga ekspansi bisnis skala global. Nah, kecepatan rilis inovasi teknologi baru pada laptop itu memicu pertumbuhan signifikan pada pasar laptop bekas eh, karena dia menyajikan alternatif harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan harga-harga laptop baru karena inovasi-inovasi teknologi yang baru itu pada pertumbuhan laptop itu dia memicu harga yang melonjak tinggi. Jadi eh, saya mengambil judul ini ya untuk menyajikan alternatif harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, di project saya ini kompleksitas faktor penentu harganya itu ada 8, ada kapasitas versi vendor, kapasitas RAM, GPU, faktor usia pakai aktif, CPU, tipe dan kapasitas storage, ukuran layar, resolusi layar, juga akumulasi, depresiasi. Nah, masalah penelitian, identifikasi masalahnya itu pertama sulit menentukan harga laptop bekas yang sesuai karena banyak faktor yang mempengaruhi harga. Pembeli kesulitan mengetahui apakah harga laptop bekas sudah sesuai dengan spesifikasi. Penjual mengalami kesulitan menentukan harga jual yang kompetitif. Belum tersedia sistem prediksi harga laptop bekas yang mudah digunakan masyarakat, terus penelitian yang masih terbatas dalam membahas faktor usia dan depresiasi laptop bekas, terus perbedaan performa algoritma machine learning membutuhkan perbandingan model terbaik. Dengan rumusan masalahnya, bagaimana merancang sistem prediksi harga laptop bekas berbasis machine learning, algoritma mana yang memiliki performa terbaik antara random forest dan KNN, terus bagaimana tingkat akurasi sistem dalam menghasilkan prediksi harga laptop, bagaimana menerapkan fitur rekomendasi laptop berdasarkan budget pengguna, faktor apa saja yang mempengaruhi harga laptop bekas, terus bagaimana hasil evaluasi model menggunakan MAE, RR, MSE, R2 dan juga MAPE. Nah, tujuan dan manfaat penelitian pertama itu tujuannya untuk mengimplementasikan sistem prediksi berbasis machine learning, membandingkan performa akurasi antara algoritma random forest dan KNN, dan juga mengembangkan fitur fungsional rekomendasi budget laptop. Terus manfaat bagi masyarakat, dia membantu menentukan batas taksir harga laptop bekas secara adil, membantu memfasilitasi pencarian laptop optimal berdasarkan ketersediaan anggaran finansial yang dimiliki. Terus manfaat bagi mahasiswanya, wadah implementasi real dari teori machine learning, penguasaan pipeline manipulasi data pre-processing, terus juga pengalaman merancang antarmuka berbasis aplikasi web. Nah, di sini kerangka kerja penelitian ya bisa dibilang pertama itu mulai terus studi literatur, terus mengidentifikasi masalah, terus melakukan pengumpulan data, pre-processing datanya, terus melakukan EDA, exploratory data analysis, terus melakukan feature selection dan engineering, terus dia melakukan implementasi algoritma machine learning. Karena sini saya membandingkan dua algoritma, Random Forest dan KNN. Terus dia melakukan evaluasi MAE, RMSE, R2 juga MAPE. Jika modelnya itu optimal, maka dia akan langsung memilih model yang terbaik. Jika belum optimal, dia melakukan looping lagi, dia terus melakukan evaluasi lagi. Jika sudah mendapatkan hasil yang optimal, terus dia akan memilih model yang terbaik.
terus mengimplementasikan perangkat lunak Streamlit, pengujian perangkat lunak, terus penyusunan laporan, terus selesai. Nah, di sini ada alur kerja sistemnya. Pertama kita start, terus pengguna atau user mengakses aplikasi web. Nah, di sini pengguna atau user tuh memilih fitur di sidebar. Itu ada 4 fitur. Pertama ada prediksi harga. Jika kita memilih prediksi harga, itu nanti kita bisa menginputkan spesifikasi laptop. Terus kita klik tombol prediksi, nanti akan sistem akan melakukan pre-processing input, label, encoding, dan juga normalisasi. Terus akan dilakukan oleh model yang terbaik, itu model random forest memprediksi. Terus sistem akan menampilkan estimasi harganya. Terus harga, rinci, faktor juga kesehatan. Nah, jika kita memilih faktor rekomendasi laptop, itu ada pilih tab rekomendasi. Ada 3 tipe rekomendasinya. Ada rekomendasi budget, ada input budget plus filter, ada best value-nya itu input budget plus hitung value score-nya. Kalau di hybrid itu input budget dan preferensi plus prioritasnya. Terus di sini ada filter dan sorting data. Terus nanti sistem akan menampilkan data, rekomendasi laptop, merek, prosesor, RAM, harga serta skor. Terus di fitur tren harga itu ada pilih filter merek RAM, nanti akan menampilkan grafik per tahunnya, per merek juga per RAM. Di dashboard itu ada hitung statistik dataset, tampilkan visualisasi, distribusi harga, RAM, usia, penyimpanan GPU, serta nanti akan menampilkan heat map korelasi fiturnya, terus selesai. Nah, perancangan fitur utama itu seperti saya bilang tadi ada prediksi harga, rekomendasi, tren harga, dan juga dashboard. Nah, di sini karakteristiknya untuk sumber dataset, sini saya mengambil dari public Kaggle dataset portal. Untuk jumlah yang dataset yang telah di post clean itu sekitar 500-an lah, 500 lebih baris rekor yang data yang bersih. Sekitar 500-an. Fitur utamanya itu ada brand, processor type, storage tipe, ada GPU brand. Terus fitur utama itu RAM capacity, ada storage capacity, screen size, juga laptop age atau umur dari laptopnya. Variable target evaluasinya ada price atau harga laptop dalam mata uang rupiah. Nah, di sini teknologi pengembangannya saya menggunakan pemrograman bahasa Python. Terus machine learningnya saya menggunakan scikit-learning untuk modelingnya. Dan untuk datasetnya saya menggunakan via Pandas dan juga NumPy. Untuk visualisasi web UI-nya, frameworknya saya menggunakan Streamlit untuk deploymentnya. Untuk pustaka grafik itu atau visualisasinya itu saya menggunakan Matplotlib. Nah, metode evaluasi modelnya saya menggunakan 4, ada MAE, RMSE, R2 Score, dan juga MAPE. Nah, dari evaluasi komparasi modelnya, untuk R2 Random Forest itu 78%, sedangkan R2 di KNN itu sekitar 58%. Nah, untuk matriks evaluasinya, MAE itu sekitar 1 juta, Rainforestnya 1.392.898, sedangkan KNN tuh sekitar menginjak 2 juta. Jadi lebih kecilnya tuh di Rainforest. Begitu dengan RMSE juga MAPE. Jadi bisa dibilang model yang paling baik itu Random Forest. Nah, untuk kesimpulannya, untuk taksir presisinya, teknologi machine learning itu berhasil diimplementasikan untuk memprediksi harga laptop bekas. Keunggulan RF-nya itu memberikan performa akurasi jauh lebih unggul dibandingkan KNN. Solusi penggunanya, sistem ini bisa membantu masyarakat dalam menentukan estimasi harga, memfilter laptop sesuai budget, serta memantau tren pergeseran pasar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.